Hai semua, kembali lagi di pelajaran kelas 3, tema 2, subtema 1. Jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari yaitu mengetahui tokoh dan pesan moral yang terdapat pada sebuah cerita. Selanjutnya, kalian akan mempelajari salah satu sifat pada operasi penjumlahan. Yang terakhir, kita akan bernyanyi bersama dengan memperhatikan pola irama. Oke, sekarang mari kita saksikan bersama-sama sebuah cerita yang berjudul Empat Sekawan. Empat Sekawan. Pada suatu ketika, ada sebuah danau besar di dalam hutan. Di sana tinggallah 4 sekawan. Seekor tikus bermata besar dan berekor panjang. Seekor rusa coklat keemasan nan cantik. Burung gagak hitam. Dan seekor kura-kura yang bergerak sangat lamban. Si gagak tinggal di pucuk pohon blackberry dekat di tepi sungai. Si tikus tinggal di liang bawah tanah yang aman, si kura-kura tinggal dengan senang di danau, dan si rusa menikmati tinggal di padang rumput hijau nan lembab. Seperti setiap hari, keempatnya berkumpul, tapi hari ini setelah lama ditunggu, si rusa tidak hadir. Mereka sangat bingung. Mereka semua sangat khawatir dan curiga pada si rusa. Si gagak berkata, "Tunggu, aku punya ide. Aku akan mencarinya." Kau benar. Si gagak mulai mencari si rusa. Dia berkuak keras-keras tapi sia-sia. Akhirnya dengan kecewa dan nada rendah, dia kembali berkuak keras. Dan kali ini terdengar sahutan. Ah! Oh, itu pasti suara si rusa. Si gagak lantas terkejut melihat seorang pemburu telah menjerat si rusa dalam perangkapnya. Dia menenangkan si rusa dan bergegas kembali ke teman-temannya. Tanpa menunda lagi, si kura-kura berkata pada si tikus, "Tikus, duduklah di punggung si gagak dan sobeklah jala itu dengan gigimu yang runcing." Segera saja si gagak dan si tikus berangkat untuk menyelamatkan teman mereka. Dengan gigi runcingnya, si tikus menyobek seluruh jala dan membebaskan si rusa. Sementara itu, si kura-kura lamban juga tiba di tempat. Setelahnya, keempat sahabat itu saling bersambutan dengan gembira. Tiba-tiba, ada suara datang. Si pemburu sedang mendekat. Si gagak terbang cepat dan bertengger di pohon. Si tikus lari ke liangnya, dan si rusa lari pergi karena masih ketakutan. Si kura-kura tertinggal sendirian. Dia berusaha lari tapi tidak bisa cukup cepat untuk lolos dari mata si pemburu. Si pemburu lantas menangkap si kura-kura dan menaruhnya dalam tasnya. Sementara dia berjalan dan berpikir, "Aku akan makan kura-kura hari ini." Si gagak melihat semua itu. Dia melihat segala yang terjadi itu sambil bertengger di pohon. Dia bicara pada teman-temannya. Astaga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan sesuatu dengan sangat cepat. Si rusa berkata, "Kita bisa lakukan satu hal, aku akan pura-pura makan rumput. Si pemburu akan melihatku dan mengejarku, meninggalkan tasnya. Lalu tugas selanjutnya adalah untuk si tikus." Si rusa lantas berdiri di jalanan yang dilalui si pemburu dan mulai makan rumput. Melihat si rusa, si pemburu mengejar si rusa dengan busur dan panahnya dan meninggalkan tasnya di tempat. Kali ini si tikus harus berjuang keras, tapi dia menangkap tas itu dengan giginya yang kuat. Ketiganya lantas lari menuju danau dan si pemburu yang kecewa berpikir, "Setidaknya aku masih punya kura-kuranya, jadi aku bisa makan itu. Ya sudahlah, tidak apa-apa." Dia menghampiri tasnya dan terkejut karena tasnya itu kosong. Pemburu yang malang, dia pergi dengan tangan kosong. Setelah itu, keempat hewan itu hidup bahagia di dekat danau. Wah, seru sekali ya cerita tadi. Sekarang kita ingat-ingat lagi yuk, siapa aja tokoh yang terdapat pada cerita tersebut. Yang pertama, dia bermata besar dan berekor panjang. Siapa coba? Ya,
Betul, tikus. Yang kedua, dia berwarna coklat keemasan. Ayo, siapa yang bisa tebak? Tepat sekali, yaitu rusa. Yang ketiga, dia berwarna hitam dan bisa terbang. Ya, burung gagak. Yang keempat, dia berwarna hijau dan jalannya sangat lambat, yaitu kura-kura. Yang terakhir, dia yang menangkap beberapa hewan tadi. Ayo, siapa? Betul sekali, si pemburu. Nah, cerita tadi juga memiliki amanat atau pesan moral. Amanat atau pesan moralnya yaitu saling tolong-menolong sesama teman. Nah, tadi kita sudah mengetahui siapa saja tokoh dan apa amanat yang terdapat pada cerita Empat Sekawan. Sekarang kita amati bersama yuk apa pengertian tokoh dan amanat atau pesan moral pada cerita. Kalian masih ingat kan cerita tadi? Cerita tadi menceritakan kehidupan binatang. Cerita yang menceritakan kehidupan binatang disebut cerita fabel. Siapa yang masih ingat cerita tadi? Nah, cerita tadi berlatarkan tempat di tengah hutan. Biasanya di tengah hutan itu tidak hanya ada hewan, tapi juga ada tumbuh-tumbuhan. Misalnya saja buah anggur. Sekarang, misalnya saja Mister memiliki 2 buah keranjang yang berisikan buah anggur. Keranjang yang pertama berisikan 25 buah anggur, sedangkan keranjang yang kedua berisikan 14 buah anggur. Jika kita jumlahkan, kedua buah keranjang tersebut akan menghasilkan 39 buah anggur. Sekarang bagaimana jika kedua keranjang tersebut ditukar dan kita jumlahkan kembali 2 buah keranjang tersebut? Apakah akan menghasilkan jumlah anggur yang sama? Setelah dihitung, ternyata menghasilkan jumlah anggur yang sama, yaitu 39 buah anggur. Dari penjumlahan tersebut dapat kita tarik kesimpulan, yaitu 25 ditambah 14 sama dengan 14 ditambah 25. Dan operasi ini dinamakan sifat komutatif pada penjumlahan. Tadi kita sudah belajar tentang mengidentifikasi tokoh dan juga pesan moral atau amanat yang terdapat pada cerita. Dan yang kedua, kalian juga sudah mengetahui salah satu sifat operasi pada penjumlahan, yaitu komutatif atau bisa juga disebut sifat pertukaran. Sekarang untuk menghibur kalian, kita bernyanyi bersama yuk dengan memperhatikan pola irama pada lagu Bunga Hiasan. Petik bunga untuk kenangan, untuk ibu dan handai taulah. Bagaimana? Udah terhibur kan? Nah, sebagai menambah wawasan kalian, pada lagu Bunga Hiasan itu memiliki tanda birama 3/4 dan tanda tempo andante atau artinya sedang. Oke, sudah berakhir nih pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Bye bye.